Jadi intinya memang jangan serakah juga sih ya Pak Bekti. Ya, Jadi nggak bisa juga nih kita FOMO nih ya. ya benar. Oke Pak Bekti, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Bekti. Ini ada peserta yang menanyakan sahabat Mireset, Pak Bekti kan tadi ada cerita nih Pak Bekti pernah loss nih cukup banyak. Kalau misalnya nih Pak Bekti kita loss berturut-turut misalnya beberapa kali gitu ya. Nah itu Ya. gimana cara kita supaya bisa pulih ya Pak Bekti supaya kita bisa kembali percaya diri masuk ke market dan yakin bahwa ini waktunya saya untuk trading dan bisa untung gitu. Oke, jadi untuk memulihkan kepercayaan diri itu memang agak sedikit sulit ya Bu menurut saya, tetapi ini lebih ke kembali ke masing-masing. Kalau yang namanya sifat manusiawi itu sudah punya sifat yang namanya pantang menyerah, nah itu pasti nanti akan sukses. Itu menurut saya kuncinya jadi kembali ke sifat masing-masing. Kemudian kalau kaitannya dengan saham tadi yang sudah loss terus-menerus, kalau bisa dikurangin dulu size-nya. Jadi jangan sampai juga dengan dana yang gede. Ada cerita dari teman saya itu baru pemula masuk 650 juta. Tetapi karena dia itu belum hafal semuanya atau belum basicnya, belum kuat mindsetnya, belum lurus gitulah ya saya menyebutnya. Baru mungkin floating loss minus dalam kertas itu 10 juta aja udah bingung. Ini kok udah turun 10 juta gimana ininya? Ini dia. Makanya dari itu kita juga kalau memang di awal sebagai seorang mental pembelajar gitu. Jadi kita harus gunakan dana terukur dulu. Jadi kita juga bisa membatasi resiko, tapi kalau profit memang juga belum profit banyak. Tetapi essentialnya adalah kita harus memahami market dulu, seluk-beluknya. Softwarenya kita kuasai fasih banget. Jangan sampai mau buy keliru sell dan lain sebagainya. Itu juga penting. Maka dari itu untuk memulihkan kepercayaan diri ya, bangunlah kepercayaan diri dari masing-masing. Aku harus sukses. Karena saya pribadi dulu contoh ya 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 tahun saya tuh kayak di market belum dapatin apa-apa. Kalau saya menyerah di jalan waktu itu, ya saya nggak dapat apa-apa sekarang. Tetapi karena saya tuh nggak menyerah setelah 8 tahun ibaratnya di market jatuh bangunnya dengan ya darah dan air mata perjuangan benar-benar sampai dari bawah. Ternyata kalau saya tekunin dan ibaratnya kita rubah style trading kita, cara kita, apa yang ada yang salah dengan diri kita, kita rubah, kita evaluasi, ya pasti nanti akan menghasilkan. Ada teman saya juga, itu orang Surabaya, itu Puput, ya, dia juga juara Hot Championship season 3 dan 4. Dia sama-sama trading sama saya dari 2008. Tapi dia itu dari 2008 ke 2020 gitu ya. 12 tahun tuh nggak dapat apa-apa dari saham gitu. Baru setahun terakhir ini asetnya baru bertumbuh pesat sekali. Bayangkan kalau dia mungkin dari tahun 2019 dia menyerah, nggak dapat apa-apa. Jadi kuncinya di sini adalah jangan menyerah. Yang kedua, untuk menghadapi cut loss yang turun tadi, gunakan yang terukur dulu. Setidaknya kalau Anda itu mau trading, kalau mungkin rugi biar nggak kena di mental, Anda harus gunakan modal yang terukur dulu untuk belajar dulu. Ada tahapannya, ada prosesnya gitu. Berarti itu ya Pak Bekti intinya jangan menyerah ya. Iya, Karena tadi Pak Bekti juga bilang bahwa di riset itu juga rata-rata orang belajar 10 tahun gitu ya. benar, benar Jadi Marta. kalau kalau misalnya kita baru mungkin 2 tahun, 3 tahun, kemudian gagal ya memang masih Wah, butuh waktu untuk belajar intinya gitu ya iya, Pak Bekti. benar, benar, Dan benar sekali, Bu. dan tadi ya harus dengan resiko yang terukur. Nah, Pak Bekti ngomongin tentang kalau misalnya kita udah sukses nih Pak Bekti, udah bisa menjadi trader, udah bisa untung nih, Pak Bekti kira-kira berapa kali sih Pak Bekti itu kita bisa bilang bahwa kita sudah cukup sudah berhasil lah di market gitu. Berapa kali sih? Karena kan mungkin kalau cuma Mm, sekali, 2 kali atau cuma seminggu, 2 minggu nih, ya mungkin masih bisa gagal gitu. Jadi iya, kalau menurut Pak Bekti berapa banyak nih, berapa kali kita harus mm, konsisten untuk gain, baru bisa mm, kita bilang bahwa nih kita sudah cukup cukup bisa lah ya, bukan mahir gitu, cukup ya, mampu gitu. oke. Kalau bagi saya pribadi sebenarnya bukan ukurannya untuk berapa kalinya, Bu, tapi lebih ke waktu. Jadi gini, seorang trader itu sebenarnya teruji, skill seorang trader itu teruji sebenarnya ketika market dia itu bisa melewati market sideways ataupun market bearish. Karena bagi saya pribadi adalah kalau dia itu sudah melewati siklus tahunan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi dia sudah bisa menghasilkan profit, melipat gandakan asetnya, dia tidak rugi. Artinya secara hitungan ya anggap aja saya ambil contoh 2 tahun gitu. Dia bisa melewati fase 2 tahun dengan berbagai siklus kondisi market itu, tapi asetnya selalu bertumbuh. Dia bisa melindungi modalnya.
bukan berarti dia tuh punya modal langsung minus, itu enggak, itu menurutku belum. Tetapi kalau dia udah bisa melindungi modalnya, dia bisa menghasilkan cuan setelah bertahun-tahun, aku menganggapnya itu udah berhasil menurut saya. Jadi kalau memang benar apa yang dikatakan Bu Marta tadi, kalau memang baru sekali dua kali itu mungkin bisa jadi belum bisa dikatakan, karena mungkin bisa jadi kebetulan atau faktor market yang mendukung. Nah, bagi teman-teman, ini aku ada cerita unik nih sedikit, mumpung pas temanya bahas pertanyaan ini. Ada seorang teman itu, kenapa saya menekankan bahwa kita tuh di awal harus selalu yang namanya belajar, belajar, dan belajar. Dan kombinasi buku dan praktik itu penting. Karena ada seorang teman yang masuk market ketika akhir tahun 2020 kemarin. Padahal market waktu itu baru bullish luar biasa. Jadi dia itu pemula, tapi masuk market, wah merasa udah bisa, wah aku cuan-cuan. Karena waktu itu memang iya, kita tutup mata ya kan, titip sandal, besok bisa jadi sepeda gitu kan. Ibaratnya gitu, memang karena memang bullish. Tapi dia lupa, dia masuk di kondisi market yang benar-benar saat itu mendukung sekali gitu. Tapi dia belum melewati yang namanya sideways dan bearish. Baru kemarin di bulan April Mei ketika sideways dan bearish, dia tidak bisa mengontrol dirinya dalam hal trading, akhirnya profit yang didapatkan itu habis, bahkan bisa ngerogotin modalnya. Nah, ini makanya yang saya maksud adalah ketika seorang trader itu bisa melewati sebuah siklus tahunan, dia bisa mengendalikan dirinya melakukan jual dan beli saham saat market sideways dan bearish, dia baru teruji ini kemampuan tradingnya. Nah, itu butuh waktu tahunan ya Pak Bekti ya. Ya, ya Bu, makanya saya sering bilang kepada teman-teman gini, dalam buku saya itu juga ada bahwa jangan sampai kita tuh di saham tuh cuman bermimpi hasil instan atau lihat-lihat para influencer yang dia tuh menampilkan profitnya. Jangan, di sini ada resikonya. Saya ambil contoh, seorang dokter itu tuh mau jadi dokter tuh butuh kuliah 4 tahun, bahkan mungkin tambah kuliah jurusan apa ya, mungkin spesialisnya dia tahunan. Masa langsung pengen-pengen, saya misalnya lihat seorang dokter, wah dokter itu cuma pakai stetoskop, ngecek pasien, cuman dipegang ini apa kepalanya, disenterin matanya, sakit apa keluhannya, dikasih obat sembuh. Wah, enak banget jadi dokter. Aku mau dong jadi dokter. Ya nggak bisa. Kita butuh tahunan untuk kuliah. Dia mendapatkan seperti itu, dia ada prosesnya. Makanya saya sama diibaratkan di saham. Jangan sampai ada cuman sekedar in out. Wah, saya udah berhasil belum? Anda harus melewati siklus-siklus dari tahun ke tahun gitu. Makanya saya selalu bilang, kita semua itu adalah murid. Market itu adalah gurunya. Kita harus selalu belajar beradaptasi dengan pasar gitu. Kalau kita melenceng, kita pasti akan dididik oleh market gitu. Setuju, setuju nih Pak Bekti. Nah Pak Bekti, kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak Bekti. Nah ini mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang screening. Nah salah Mm-mm. satunya Pak Bekti ini ada yang bagaimana sih cara melakukan screening saham itu dari running trade seperti itu Pak Bekti. Ya, ini juga udah sering banget saya ungkap. Tadi di atas juga sudah saya sampaikan sedikit, tapi akan saya ulas lagi, tidak apa-apa. Mungkin ada yang belum tahu. Kalau saya pribadi, itu adalah memang saya lakukan adalah running trade. Saya ambil running trade ketika yang rame, saya nggak ada sensoran, artinya benar-benar semua saham. Wah, ada teman saya tanya, wah kalau kayak gitu nggak pedes pek di mata gitu. Aku bilang enggak, karena mungkin aku udah terbiasa gitu. Jadi memang karena aku udah tahunan ya seperti ini yang saya lakukan. Nah, kemudian saya comot itu tadi, saya ambil saham yang memang itu mungkin naik persentasenya, saya lebih berfokus ke persentasenya, saya ambil, saya comot, saya lihat di stock price-nya, bid offer-nya, broker summary-nya, kemudian trade book-nya, itu saya analisa dulu. Ketika itu nanti sudah, itu saya pakai buat ambil keputusan jual dan beli. Kadang saya akan kombinasi juga dengan chart, kadang enggak, kadang juga cuman mengamati dari bid offer-nya saja. Cuman, nah ini yang paling penting, bagi teman-teman yang masih awal banget di trading, ya tentunya ini Anda pasti akan sulit untuk memahami cara saya. Karena cara saya itu sudah saya lakukan bertahun-tahun. Jadi langkah apa sih untuk misalnya kayak kalau mungkin pengen kayak Mas Bekti gitu misalnya, langkah yang saya sarankan adalah Anda tetap pelajari semuanya dulu. Pelajari teknikalnya, pelajari fundamentalnya, penting cara ngitung discounted cash flow, analisa tab dan semua pelajari dulu, gitu earning per share dan lain sebagainya. Setelah Anda itu memahami seluk-beluk di market, Anda nanti itu pasti akan memilah-milah mana yang cocok diterapkan, mana yang enggak. Kalau kita beli saham gorengan, ya nggak usah pakai fundamental gitu. Tapi kalau kita memang mau membeli sebuah saham blue chip, ya kita nggak perlu trading. Yang paling penting kita lebih ke fundamental perusahaannya dan chartnya gitu. Jadi memang benar-benar di sini Anda pasti nanti akan memilah-milah. Makanya ini aku menyebutnya sebuah proses.
belajar. Jadi kita itu harus jangan langsung instan. Karena saya tuh membentuk screening running trade dengan mata saya yang langsung mungkin bisa ibaratnya memantau itu, aku udah memakan waktu bertahun-tahun gitu. Jadi pelajari dari awal dulu basic-basicnya. Ada urut-urutannya. Nanti pasti lama-kelamaan Anda akan terbentuk menjadi seorang yang mungkin bisa lebih jago lagi gitu. Jadi kita perlu pelajari semua ya Pak Bekti. Nah, tapi yang pasti kalau kita pelajari semua, pokoknya intinya nanti akhir-akhirnya ilmunya bakal kepake gitu ya, walaupun mungkin nggak kepake dalam waktu yang bersamaan, tapi mungkin di satu saat atau di saat yang lain, nah ilmu-ilmu itu nanti akan tetap terpakai ya. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu ya Pak Bekti. Oh, pasti Bu, pasti Bu. Bahkan menurut saya kalau kita itu memang mempelajari semuanya itu penting biar kita itu tahu jadi semuanya. Karena market itu pun juga akan apa ya, saya mengalami rotasi 10 tahunan lebih, itu kan pasti akan selalu berubah-ubah. Ada namanya rotasi sektor. Mungkin saat ini cocok untuk scalping karena saham-saham kecil lagi rame, Ya. blue chip mungkin lagi meredup gitu. Tapi akan ada saatnya scalping itu pun nggak bisa cocok diterapkan, nggak efisien. Lebih enak kita lebih ke swing. Jadi kita mungkin beli saham dan yang ramai ditransaksikan adalah saham-saham yang blue chip gitu. Jadi kita akan mungkin kayak berubah haluan. Jadi kita itu di saham tuh harus pintar beradaptasi dan bisa belajar semuanya. Aku selalu bilang, ingat ya, scalping itu juga nggak selamanya cocok diterapkan. Bahkan swing trading pun juga enggak. Jadi intinya semua di sini adalah sesuatu hal yang nggak pasti. Kita yang harus pinter-pinter beradaptasi, menyesuaikan kondisi pasar, apa yang saat itu ramai ditransaksikan, kita berfokuslah pada saat yang itu. Saya pernah menyebutnya itu, kalau misalnya contoh nih, eh, bulan Lebaran. Kalau Lebaran itu kan identik dengan kayak petasan gitu kan ya. Ya kalau memang di bulan Lebaran jualan petasan laku, tapi kalau sekarang nggak ada Lebaran jualan petasan ya kurang laku. Jadi kita cari momentumnya. Kalau memang saat itu kita rame gorengan, saham-saham lapis 3, ya kita fokus di situ. Tapi kalau ada saatnya LQ45 rame, kita fokus di situ gitu. Jadi tetap adaptasi dengan kondisi market begitu ya Pak Bekti. Nah, benar sekali Bu. Nah, Pak Bekti, ini ada pertanyaan tentang warren nih, Pak Bekti. Pak Bekti sendiri gimana sih cara tips and trick entry untuk warren, Pak Bekti? Oke. Warren itu si manis yang kadang bikin pahit, hati-hati ya. Saya menyebutnya gitu. Jadi ya manis ya, memang manis. Jadi itu kan hakikatnya kan derivatif. Dia itu ada umurnya, paling bisa 2 tahun, 3 tahun, macam-macam. Kalau red issue itu kan lebih pendek umurnya, paling cuma semingguan gitu. Kalau Warren itu memang hati-hati yang perlu saya tanamkan ada di sini high risk, high return. Ya, di sini bahwa kalau kita itu yang namanya beli Warren, itu memang bisa sampai ratusan persen. Dia nggak ada batasan auto reject atas, nggak ada. Tetapi kemarin ada peraturan bursa, pokoknya walaupun nggak ada batasan auto reject atas, tapi tidak boleh melebihi harga induknya. Nah, itu peluang profitnya. Kalau peluang loss-nya, Warren bisa turun sampai harga 1 perak. Benar-benar bisa ngabisin duit Anda gitu, hati-hati. Makanya ini lebih kalau saya sebelum saya bilang bagaimana cara transaksi di Warren, saya akan tanyakan dulu ke Anda, siap nggak resikonya? Karena di sini resikonya cukup gede. Karena kenyataannya nggak semua orang siap dengan resikonya. Jangan sampai Anda cuma melihat profitnya, tapi Anda nggak siap resikonya. Ini bahaya banget. Itu saya tekankan. Saya punya beberapa teman yang trading. Aku bilang, aku udah masuk saham Warren ini, misalnya gitu kan. Saya bilang, ayo kamu berani nggak beli saham Warren? Wah, aku nggak mau kalau Warren. Wah, aku berarti menyimpulkan, oh bagus, kamu berarti punya prinsip. Kalau kamu udah mengukur resiko kamu, berarti profil dalam diri resiko kamu selalu ibaratnya tuh mengukur resiko kamu. Bagus kalau kayak gitu, berarti kamu emang Warren tuh nggak semua orang siap. Aku bilang gitu. Nah, akan aku jawab pertanyaan tadi, bagaimana cara entry saham Warren? Biasanya akan mengikuti harga induknya. Jadi kurang lebih kalau ketika induknya itu rame, biasanya Warren itu juga akan bergerak lebih liar. Tapi kalau induknya turun, dia juga akan turun lebih liar. Jadi dia akan ada korelasi sedikit dari induknya. Kemudian yang kedua memang Warren itu pun juga ada musimnya. Selayaknya musim buah. Nggak mungkin buah mangga itu berbuah terus dalam 1 tahun. Ada musimnya. Sama Warren pun juga ada musim-musimnya untuk kapan dia itu manggung, kapan dia itu mungkin sepi dan lain sebagainya. Jadi di situ yang ingin saya tekankan adalah kalau kurang lebih cara jual beli di Warren itu adalah ada musimnya, kemudian ngikuti harga induknya. Jadi saya juga nggak tiap hari jual beli Warren, enggak gitu. Dan yang paling penting saya tegaskan, ukurlah resiko masing-masing siap nggak transaksi dengan gitu. Selalu lihatlah resikonya dulu siap nggak, baru kita bicara profitnya.
Yes, setuju banget Pak Bekti. Jadi bukannya high return, high risk, tapi lihat dulu bahwa high risk dulu ya Pak Bekti, bahwa Iya. resikonya ini yang harus diukur dulu ya, baru nanti Nah, boleh ngebayangin returnnya. Nah Pak Bekti, kalau ngomongin tentang resiko nih Pak Bekti, ini ada juga pertanyaan yang cukup banyak adalah tentang cut loss. Berapa sih menurut Pak Bekti itu cut loss yang ideal? Apakah ada waktu-waktu tertentu, misalnya nih di akhir sesi 1 atau di akhir sesi 2 itu untuk melakukan cut loss seperti itu Pak Bekti? kalau waktu tertentu sebenarnya nggak ada ya. Saya nggak ada batasan waktu tertentu, tapi cut loss itu saya lakukan ketika dari harga beli saya, yang saya beli waktu itu, tentunya gini, kalau saya itu memutuskan beli sebuah saham, itu kan saya pasti berharap naik. Nggak mungkin semua trader tuh beli langsung pengennya turun tuh nggak mungkin. Pasti semua orang pengennya beli langsung naik. Tapi kenapa kok bisa ada yang turun dan cut loss? Karena apa? Yang kita beli itu, kita kan kayak melawan jutaan trader. Kalau tidak sesuai harapan, ternyata analisa saya itu salah ya, kita harus akui kalau analisa saya salah, saya potong, saya cut loss gitu. Nah, kalau untuk batasan sendiri itu adalah yang paling membedakan setiap style trading itu berbeda-beda. Saya scalping sama swing itu aja udah batasannya berbeda. Kalau scalping itu kan emang udah niatnya tak niatin kita itu trading jangka pendek, hitungan detik, menit. Jadi ketika saya itu beli saham tidak sesuai harapan, 2 sampai 4%-an itu saya cut. Tapi ada orang lain yang mungkin batasan resikonya, Mas kalau saya beraninya mungkin kalau udah 4% atau 5% ya tidak apa-apa. Yang paling penting Anda ukur dengan diri Anda masing-masing gitu. Itu kalau untuk scalping kurang lebih target disiplin cut loss saya itu di 2 sampai 4%. Tapi kalau swing, saya juga menerapkan swing trading, itu biasanya saya tidak bisa langsung persentase. Biasanya sih saya range 7 sampai 10%, itu pun masih saya kombinasi dengan chart. Kira-kira chartnya gimana? Gitu. Jadi bukan berarti langsung kita patok 10%, baru 10% ternyata mantul lagi nanti kan eman-eman juga kan. Jadi kita harus kombinasi antara target cut loss kita dengan chartnya. Kalau chartnya misalnya nih biasanya seorang sing, waduh ini ternyata jebol supportnya. Wah berarti kalau udah jebol supportnya mungkin kita harus cut loss gitu. Nah seperti itu. Jadi beda style juga beda cara cara batasan cut lossnya.